Hi everyone, welcome to Conversations with JC. Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang emotional intelligence. Pernah gak sih kamu dibilang terlalu emosional? Padahal punya emosi itu manusiawi banget. Sayangnya banyak dari kita belum diajarin cara mengenali, memahami, apalagi mengelola emosi sendiri. Hari ini aku bakal ngomongin tentang 6 langkah simple untuk meningkatkan kecerdasan emosional berdasarkan TEDx Talk-nya Ramona Hacker. Langkah pertama adalah dengan mengakui emosi kita, berani merasa. Kita tuh suka banget overvalue our logic. Ada riset menarik dari Antonio Damasio, seorang ahli saraf, di mana dia meneliti pasien-pasien yang bagian otaknya tepatnya di prefrontal cortex itu rusak. Akibatnya apa? Mereka tuh jadi nggak bisa merasakan emosi. Surprisingly, mereka tetap bisa berpikir secara logis dan pintar secara kognitif. Tapi untuk membuat keputusan sehari-hari, mereka tuh nggak bisa. Bahkan sesimpel memilih restoran untuk makan siang. Artinya apa? Tanpa emosi, kita kehilangan kompas. Emosi itu membantu kita untuk memilih, menilai, dan memutuskan. Emosi bukan lawan logika. Emosi adalah pelengkap logika. So let's start with something small. When you meet someone, ask them, how are you feeling today? Dan ketika kamu yang ditanya, jawab aja dengan jujur karena semua perasaan itu valid. Berani merasa adalah langkah pertama untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, langkah kedua, setelah kita bisa mengakui emosi kita, penting banget untuk kita bisa membedakan dan menganalisa emosi kita. Kadang kita bilang kita lagi bete, tapi bete-nya itu apa? Kecewa, marah, sedih. Semakin spesifik kita bisa menamakan emosi itu, semakin jelas juga cara kita harus meresponnya. Jadi, tanya ke diri sendiri, ini aku lagi sedih karena apa ya? Lama-lama, kamu bakal makin peka. Nah, langkah ketiga, setelah kita bisa mengakui dan menamakan emosi kita, baru kita bisa menerima emosi itu. Emosi itu bukan musuh, kita tuh diajarin untuk menyembunyikan rasa marah, sedih, kecewa, karena takut dianggap lemah. Padahal emosi itu bukan musuh. Every emotion appears for a reason. Coba deh tulis di journal. Ini bisa bantu kita untuk membuat jarak antara kita dan perasaan kita, di mana kita bisa melihat perasaan kita dari sudut pandang orang ketiga. Ketika kita bisa berhenti menghakimi perasaan sendiri, kita bisa mulai menghargainya. Oke, setelah kita bisa menerima perasaan kita, akhirnya kita bisa refleksi dan cari tahu akar perasaan itu. Pernah gak sih kamu ngerasa marah tapi gak tahu kenapa? Atau ngerasa sedih padahal gak ada kejadian besar? Nah, inilah gunanya menulis perasaan kita dan mencari tahu akarnya. Sebenarnya sejak kapan sih perasaan ini muncul? Apa sih triggernya? Karena ketika kita tahu akar atau asal-usul perasaan itu, kita jadi jauh lebih mudah mengelolanya. Nah, setelah kita bisa mengakui, menamakan, menerima, dan cari tahu akar perasaan itu, baru kita bisa mengelolanya. Nah, kalau buat aku, nulis di journal itu sangat amat membantu. Ada studi dari Penn, Baker, and Smith, judulnya Opening Up by Writing It Down, yang menunjukkan manfaat positif dari mengekspresikan emosi lewat tulisan. Selain itu, aku juga ngobrol sama teman, baca buku atau artikel yang relevan. Intinya, everybody has their own way to regulate their emotion. So, find your own way. Akhirnya kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu setelah kita bisa mengelola emosi kita bisa menghadapi emosi orang lain with presence and compassion. Ketika kamu makin kenal sama diri sendiri, tahu cara mengatur emosi sendiri, baru kita benar-benar bisa hadir dengan perasaan orang lain. Ketika kita bisa berempati sama diri sendiri, baru kita bisa berempati sama orang lain. Nah, daripada buru-buru kasih nasihat, coba mulai dengan how can I support you? Bahkan, kadang tuh mereka tahu loh apa yang mereka butuh. Mereka cuma butuh ruang aman untuk mengekspresikan diri mereka. Dengan begini, kita tuh nggak cuma membantu mereka dengan masalah mereka, tapi kita juga membantu mereka untuk mengasah emotional intelligence mereka sendiri. Jadi, EQ itu bukan tentang jadi emosional, tapi tentang memahami emosi, baik diri sendiri maupun orang lain. Bayangin kalau semua orang di sekitar bisa mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan sehat. Apa jadi dunia ini? Gimana kalau bos kita punya IQ yang tinggi? Atau orang tua kita? Gimana cara kita menyikapi perbedaan opini, kesehatan mental, menyelesaikan konflik,
Bayangin dunia yang inklusif, toleran, menerima, dan saling terhubung satu sama lain. Perang-perang di dunia gak akan terjadi. Thank you buat kalian yang udah nonton episode ini. Kalau kalian enjoy Deep Talk kayak gini, please support me by commenting, sharing, and subscribing to my channel. Let's keep growing in love.